Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita telah membahas mengenai not to fact ya. Jadi saya menyinggung bahwa kita pakai skip gram dengan negative sampling, makanya kita bahas di sini untuk lebih tahu mendalam. Nah, jadi teman-teman kalau tahu di beberapa word embedding itu ada arsitektur yang mirip, yaitu ada namanya skip gram dan juga word to fact yang CBOW atau Continuous Backup Word. Nanti teman-teman kalau mau lihat lebih lanjut bisa lihat di kolom deskripsi atau teman-teman bisa searching ya manusia setengah G kuadrat, skip gram atau CBOW Continuous Backup Word. Nanti akan muncul tutorialnya di situ secara teori. Sebenarnya saya juga pernah bikin video tentang sentiment analysis dengan arsitektur itu ya. Jadi penerapannya juga sudah ada sebenarnya. Oke, kalau di sini misalkan kita punya kalimat, aku yakin Manchester City menang IPL, gitu kan? Ini maaf ya, MU ya. Sekarang eranya Manchester City nih. Nah, kalau aku yakin Manchester City menang IPL, berarti kan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata. Nah, jadi misalkan kita mau melakukan word embedding pada kata Manchester nih. Word embeddingnya itu misalkan kita mau panjangnya 100 ini ya. 100 elemen vektornya. Sampai 100 gitu kan. Nah, jadi kita butuh namanya window size atau misalkan n-gram gitu ya. Nah, jadi di sini kita butuh 1. Nah, ini 1 berarti dia ke kanan 1, City ke kiri 1, yakin gitu kan. Berarti untuk melakukan word embedding Manchester dia butuh kata City dan yakin gitu kan. Nah, contoh lainnya itu misalkan kita mau word embeddingnya itu dengan window size 3. Berarti City menang IPL, kemudian aku yakin. Nah, ini cuma ke kiri cuma 2 ya, berarti kayak gitu. Berarti kita ada 5 gitu kan. Nah, kayak gitu sih. Jadi seperti itu. Nah, contohnya kalau di sini kita butuh kata Manchester kan sebagai konteks, targetnya tadi City, IPL, menang ini ya. Terus aku yakin gitu. Cuma saya nggak nulis lah, kepanjangan. Jadi targetnya misalkan dengan window 3 nanti akan seperti itu. Nah, untuk satu kata aja, misalkan kita nggak mau pakai kata IPL atau menang nih misalkan. Kita mau satu window size-nya dan itu pun cuma satu arah, misalkan ke City doang nih. Atau nggak ke nggak ke yakin juga gitu kan. Jadi cuma satu beran satu, bukan satu ke kanan satu ke kiri, misalkan satu. Nah, misalkan dalam satu vocabulary kita, misalkan kita dalam bahasa Indonesia ada 10.000 kata. Ya aslinya pasti jauh lebih besar dari ini ya. Contohnya ada 10.000 kata. Nah, maka untuk memprediksi kata target City aja itu dibutuhkan 10.000 softmax gitu. Contohnya ini kita lihat di bawah ya. Ada kata Manchester, kemudian yakin City menang. Nah, kalau misalkan kita pakai City aja nih, jadi kayak ini nggak ada nih yang ini nggak ada misalkan ya, gitu. Nah, berarti Manchester ini ada 10.000 ya ini ya, 10.000 nih, 10.000 kata atau 10.000 one hot encoding. Jadi misalkan kata Manchester itu karena huruf M, misalkan dia di indeksnya itu di bahasa Indonesia misalkan 6.721 misalkan ya, misal doang. Nah, kemudian berarti sisanya yang kayak 6.720 sampai ke atas sampai ke indeks ke 0, kemudian sampai ke bawah ke dari 6.722 berarti ya, sampai ke indeks ke 10.000 itu berarti nilainya 0 semua. Yang nilainya 1 cuma ada di 6.721 indeks ke situ karena itu kata Manchester. Nah, yang City karena dia C, mungkin misalkan dia ada di indeks ke 231 misalkan. Nah, kan A juga banyak ya, misalkan ada aku, Anda, aman, bukan animal ya, animal bahasa Inggris. Kemudian ya banyak lah ya. Kemudian B, bunga, buah dan sebagainya. Jadi C itu misalkan City itu ada di urutan ke 231. Jadi urutan ke 0 sampai ke 230 itu 0 semua nilainya. Hanya cuma 231 yang nilainya 1. Yang ke bawah 232 sampai ke bawah juga 0 semua. Makanya sangat sparse. Nah, nah dengan satu kata aja yang sebagai target itu 10.000 lah. Kalau dua kata gimana? Ya 20.000 banyak sekali ya. Ini 30.000. Nah, jadi untuk melakukan prediksi pada kata City, berarti kan kita butuh softmax. Ini probabilitas bersyarat dengan C-nya itu adalah Manchester. Ini ya konteksnya, input kita. Atau suatu word yang kita mau embeddingkan. Kemudian targetnya itu City, gitu kan.
maka kita perlu menghitung softmax ini E. Ini adalah probabilitas di indeks ke 231. Nah, ini yang bawah, ini kan summarize dari indeksnya 1 sampai 10.000. Berarti penjumlahan softmax dari probabilitas semua word. Nah, bayangin, tapi kayak berarti betapa berat komputasi ini softmax menghitung probabilitas semua 10.000 kata. Misalkan ya, kalau ada kata Manchester, berarti indeks ke 0 misalkan apa? Misalkan aku indeks ke 0 misalkan. Ini probabilitasnya misalkan 0,0001. Kemudian kata Anda, ini indeks kedua misalkan. Ini 0,01 probabilitasnya misalkan, atau 0,3 deh. Dan seterusnya sampai nanti kata city, nanti sampai kata misalkan Z apa zebra ya misalkan, yang paling terakhir sendiri. Nah, ini misalkan 0,001. Nah, misalkan yang city ini paling gede kan 0,98 bla 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 gitu kan. Jadi kita harus ngitung probabilitas semuanya. Kemudian habis itu 0,98 ini dipangkat ini terus dibagi dengan 0,0001 tambah 0,0. Wah, jadi panjang banget lah ya. Ini punyanya si aku, punya Anda sampai ke zebra nanti. Jadi softmax yang sangat berat. Makanya diproposlah suatu metode namanya negative sampling. Jadi negative sampling itu gini, misalkan kita pakai Manchester, konteksnya tetap wordnya kan tadi city word targetnya city ya. Kemudian kita itu cuma ngambil dua kata yang tidak berkaitan, yaitu misalkan pizza dan koala. Kan gak ada kaitannya Manchester dan pizza dan Manchester dan koala. Kalau teman-teman lihat nih katanya aku yakin Manchester City menang IPL, gak ada kaitannya sama koala atau pizza. Nah, makanya kita berikan nilai 1 untuk City, ya kayak tadi ya, 1 untuk City tentu. Nah, kemudian kita ambil aja pizza sama koala random ya. Jadi kalian juga bisa ngambil kata apapun yang tidak berkaitan dengan Manchester itu sendiri. Kalau kita kasih town, kota ya, itu masih related ya, kayak gitu. Misalkan apalagi Manchester itu United, itu juga masih related. Jadi jangan. Jadi kita randomize, kita ambil kata yang tidak ada kaitannya dengan Manchester. Lalu kita beri label 0. Nah, jadi nanti kita bisa tuning ya, kita mau berapa. Jadi ini adalah negative sample size, misalnya K, berarti K-nya adalah 2, karena yang negatif itu 2, ini nggak dihitung. Jadi daripada kita softmax daripada softmax untuk menghitung semua probabilitas kumulatif kayak tadi, kita pakai binary classification problem. Nanti jadi kita diprediksi aja, misalkan ini 1 atau 0, ini 1 atau 0, ini 1 atau 0. Jadi cuma prediksi 1 atau 0, tidak perlu menghitung sampai probabilitas detail kayak gini, dan tidak semua data, tapi hanya K plus 1 yang masukkan atau dihitung ininya ya, untuk update bobot. Nah, jadi K-nya itu bebas, nanti dituning. Kalau K-nya semakin kecil ya berarti semakin hilang informasinya tentu saja. Nah, kalau K-nya semakin banyak ya nanti akan mendekati aslinya ya, kayak yang tanpa negatif sampling dong, nggak ada sampling, orang populasinya dipakai semua gitu. Nah, jadi seperti itu. Nanti ini kenapa ada plus 1, karena satunya itu ya targetnya tadi. Nah, jadi daripada kita ngitung softmax ini, kemudian kita update bobot di sini, ini kan nanti adalah vector weight ya. Ini kan vector weight ini nanti kan ada 10.000 ya, panjangnya juga 10.000, karena kan ini inputannya 10.000. Nah, jadi nanti di urutan ke ini 6.721, nanti dia adalah si vector embedding si kata Manchester kan. Nah, jadi daripada kita ngupdate bobot dengan ngitung ini probabilitas prediksinya probabilitas aktualnya dikurangi dengan misalkan ini probabilitas prediksinya dan seterusnya ya. Nah, kemudian nanti dihitung misalkan pakai cross entropy atau apapun itu, loss functionnya. Nah, mendingan kita ngupdate bobotnya cuma di ngitung cross entropinya pakai yang tadi 3 sampel tadi ya, K plus 1 tadi, K negatif dan 1 yang positif. Kemudian kita gunakan itu untuk back propagation, nanti kita hitung ininya. Jadi nyampling aja gitu loh. Nanti misalkan di sampling kedua bukan lagi pizza dan koala, tapi misalkan apa ya, apa sih yang lain, misalkan elephant dan juga apa ya yang nggak berkaitan sama Manchester, misalkan book lah ya gitu. Nah, jadi nanti kita update bobotnya perlahan gitu, nggak perlu semuanya karena nanti terlalu sparse. Nah, seperti itu sih, mungkin kita ke Python-nya ya.
Oke, jadi kita sudah di Python ini sangat simpel karena kita bisa menggunakan library dari Gensim. Ya, kita bisa membangun skipgram sendiri ya. Cuma ya ngapain? Kita udah disediakan library-nya. Kan di dunia nyata gitu ya, kalau udah kerja nggak perlu kita bikin dari nol, kecuali emang nggak ada yang support library kayak gitu. Nah, kemudian di sini misalkan kita punya kata the team play well tonight, he scored a brilliant goal. Ini ada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiganya football is a popular sport worldwide, dan seterusnya. Nah, di sini kalau word to fact itu kita menginputkan sentence kita. Nah, nanti kita kan akan melakukan embedding ya pada semua kata ini. Misalkan dia muncul 2 kali ya di embedding sekali aja. Kemudian vector size-nya itu 100. Ini artinya ya kayak gini. Contohnya kata day itu nanti akan direpresentasikan sebagai gini misalkan. Misalkan bla 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 bla. Misalkan sampai ini panjangnya nanti 100 gitu. Nah, window 5 itu berarti ke kanan ke kirinya itu totalnya nanti 5 gitu kan. Misalkan ini 3 deh, ini 2. Nah, semuanya kepakai. Misalkan Windows size-nya cuma 1 ya, berarti ini sama ini. Itu popular sama is. Tapi tergantung juga ya, bisa jadi di Gensim ini menganggap bahwa Windows size 1 itu cuma satu doang, beneran satu. Bukan ke kanan dan ke kiri, tapi harusnya umumnya ke kanan dan ke kirinya berapa gitu panjangnya. Kemudian minimum count, ini artinya kalau ada kata yang tidak muncul lebih dari sekali, nanti akan dianggap tidak penting. Contohnya, ini A, ini muncul 2 kali ya, gitu kan. Kemudian apa lagi yang muncul 2 kali? Ada nggak ya? Ada nggak? Oh, ini the muncul 2 kali, jadi dikonsider. Tapi yang kata-katanya muncul sekali, harusnya nggak dianggap gitu. Tapi ini mungkin banyak yang nggak dianggap ya, karena kita kalimatnya kecil, nggak panjang. Tapi kan kalau kita mau nge-training dengan paragraf beneran yang panjang, pasti kan ada katanya berulang. Kemudian workers ini ya CPU kita. Jadi kalau kita punya 8 core, ya punya saya gitu kan. Jadi kita ambil beberapa, ini 4 misalkan. Ini skipgram 1. Kalau skipgramnya 0 berarti pakainya ini ya common break of words, continuous break of words. Kemudian negatifnya berapa? 5, yaitu jumlah dari negatif sampel. Kalau tadi kita dicontoh ada 2. Kita run ya. Oke, udah. Kalau belum ada Gensimnya, diinstal dulu Gensim. Kemudian kita mau melihat vektor dari model vektor dari one, kita pakainya model .wv gitu kan, dari wake vektornya. Kemudian kalau kita mau lihat most similar-nya, kita bisa tinggal model .wv word, ini word vector. Kemudian most similar-nya kata one itu apa? Kita lihat eh, paling mirip dengan kata one itu worldwide, jadi kayak dia menang di dunia. Kemudian ini karena kata umum mungkin jadi muncul tinggi. Kemudian championship ya, menang championship. Kalau mau menang harus melakukan cetak gol, dan menang itu harus main brilian dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah semakin nggak berarti ke bawahnya ini. Nah, kemudian vektor dari kata won itu berarti kayak gini, ada 100 pasti panjangnya. Nih. Oh, jadi kita len gitu kan. Ya, panjangnya 100, dan si eh, apa namanya, si skipgram dengan negatif sampel ini kayaknya ini ya, dia nggak membatasi gitu, atau dinormalize, tapi dia nggak membatasi nilainya 0 sampai 1 atau -1 sampai 1, karena dia bisa lebih kecil ini dari -1 dan lebih besar dari 1. Tapi dia masih persekitaran dari 0. Jadi kemungkinan dia dinormalize pakai distribusi normal atau yang lain. Nah, jadi kalau teman-teman mau pakai negatif sampling, kita tinggal tambahkan satu kata ini, parameter ini, negatif sama dengan 5. Atau bisa juga pakai negatif rasionya. Nah, gitu. Atau kalau nggak salah bisa pakai ini juga binary, misalkan negatif sampling yes or no gitu doang. Nanti kalau misalkan yes, nanti berarti dia pakai jumlah kata n atau k-nya itu defaultnya dia. Tapi paling jelas, paling gampang itu ya tinggal kasih negatif sama dengan berapa jumlah negatif sampling kita yang inginkan gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Ya, straightforward. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.